Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamal insana bil qalam wa 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang saya hormati Direktur Trensen Tebu Ijo Sragen, Ustadz Fahrul Roni, Kepala Sekolah SMA Trensen, Ustadz Sunardi dan asatidah, para wali santri baru dan juga anak-anak santri baru yang saya banggakan. Alhamdulillah 95% wali santri adalah wali santri baru, tetapi beberapa wali santri sebenarnya adalah wali santri lama. Saya mohon wali santri lama untuk berdiri sebentar. Saya pengen tahu ada berapa wali santri lama, maksudnya yang di sini itu sudah adiknya, kakaknya udah pernah di sini. Oh, cukup banyak ya. Ustadz Roni salah memprediksi. Kemarin disebut hanya 4. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada, enggak, terima kasih. Ada 12 Ustadz Roni. Ya, jadi itu artinya kita mendapat kepercayaan. Ya. Nah ini. Ibu bapak, sebelum saya khutbah ta'aruf, saya akan menyampaikan, saya ini kan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mulai hari ini Majelis Tarjih itu beralih dalam penentuan awal bulan dari sistem hisab hakiki wujudul hilal itu beralih ke kalender hijriyah global tunggal mulai 1 Muharram 1446 ini. Jadi ini juga adalah sejarah ya, karena ini adalah ikhtiar menyatukan umat, menyamakan umat, nggak tanggung-tanggung tapi langsung ke tingkat global, tingkat dunia. Jadi menyatukannya nggak cuma lokalan Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura, tapi sak dunyo. Nah ini memang merupakan karakteristik dari Muhammadiyah. Dan karena saya termasuk anggota aktif baik sosialisasi maupun pelatihan, dan insya Allah Jumat depan itu akan ngaji bareng Muslim New Zealand, Selandia Baru ya. Maka nanti asatidah pertama kali juga harus belajar ini, dan kemudian nanti santri-santri kita ajari ini, lalu kita minta buat kalender 100 tahun. Lalu diserahkan ke PP, ini sumbangan Trensen untuk Muhammadiyah, yaitu kalender 100 tahun ya. Karena dengan sistem yang sekarang itu jauh lebih mudah daripada yang wujudul hilal. Jadi santri-santri Trensen harus bisa itu. Jadi kemampuan pertama yang harus diberikan itu nanti. Oke. Itu terkait dengan 1 Muharram 1446. Nah, terkait dengan 1 Muharram pula, tadi malam saya memperingati 1 Muharram itu dengan jalan-jalan ke Karanganyar. Pulang dari Karanganyar karena perut mulai terasa lapar, mampir di warung. Dilalah warungnya itu warung deso, sak deso-deso nipol gitu ya.
judulnya soto daging, tapi begitu masuk ke situ ternyata soto kuali yang sudah hampir habis. Di situ ada bapak-bapak sepuh sudah duduk-duduk lebih dulu, lalu ada pasangan pengantin muda begitu. Nah kemudian ada bapak-bapak yang juga sepuh, jadi berkumpullah dua kakek berhadapan dengan kami, ya kami makan begitu. Nah setelah selesai, ini cerita yang mau saya sampaikan. Setelah selesai, si kakek ini tanya dalam bahasa Jawa, desa ini pun pundi, gitu ya. Nah, jadi desanya di mana? Nah, saya kaget kan, mau jawab apa gitu. Saya jawab Surabaya, Surabaya. Ganti dua kakek ini yang kaget. Loh, wong Surabaya kok? Jadi ada rasa tidak percaya karena bagaimana mungkin perjalanan jauh dari arah barat mau ke Surabaya kok mampir di warung yang nggak berkelas sama sekali. Nah, gitu ya. Maka kemudian saya jelaskan, nembe napa nderekaken tole wonten apa tindak pondok wonten Banaran. Nah, terus si bapak itu langsung merespon, "Oh, gontor nggih. Sanes Bapak, Trensen." Napa? Trensen. Wah, jadi ekspresinya kaget. Wah, Trensen niku sae sanget. Nek mboten jenius niku mboten saged mlebet Trensen. Ya. Ya, tepuk tangan dong gitu. Wah, ini pesan utamanya nggak nangkep ini dia. Jadi kalau bukan anak jenius gitu katanya nggak bisa masuk begitu ya. Nah, gitu terus teng Trensen niku ingkang disinaoni matematika kali ilmu alam. Wah, gitu ya. Nah, gitu terus apa lagi? Ya. Ah, kemudian dia juga wonten Jawa menika. Jadi si kakek ini bilang begitu. Trensen niku namung wonten kalih. Teng Sragen setunggal malih wonten Jakarta. Langsung ibunya meralat. Setunggal wonten Sragen, setunggalnya wonten Jombang Bapak, wonten napa pondokipun Gus Dur gitu loh. Oh, anu nggih Jombang. Ah gitu. Jadi nah itu kemudian cerita ya karena beliau juga katanya pernah ke sini dan tetangganya dulu di SDIT, kemudian SMP Birrul Walidain, kemudian SMA di sini dan Trencen, terus napa nglanjutaken wonten kedokteran Jogja. Jadi ini pun lari-lari jenius ya. Santri baru kalian adalah bagian dari anak-anak jenius. Kata si kakek ini. Nah itu. Jadi persepsi di luar alhamdulillah sudah positif. Nah, kakek ini nggak tahu yang diceritani kita jane sing duwe Trensen gitu. Ya itu ya. Itu memperlihatkan bahwa betapa sederhananya pendiri Trensen itu ya. Gitu. Sampai roh Trensen tapi gak harus sing gawe Trensen. Nah, gitu kan ya. Jadi pinter nyamar gitu. Ya. Jadi begitu Ibu Bapak. Jadi tadi malam itu saya dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah kami, yaitu 34 tahun yang lalu saya mengucapkan akad nikah 1 Muharram 1412 ya. Ini kalau nggak orang yang punya sifat tajdid menikah di bulan Muharram tuh nggak ada yang berani Pak, nggak ada berani. Wong mbahnya istri saya tuh nunggu kok berapa 1 atau 2 minggu sebelumnya tuh nunggu selalu di rumah calon mertua supaya kalau datang tuh langsung diakadkan supaya tidak Muharram. Tapi Tuhan menakdirkan lain ya. Saya dinikahkan pada 1 Muharram, Trensen diresmikan 1 Muharram ya. Jadi kemudian KHGT juga dimulai 1 Muharram 1446. Jadi ada 3 momen di 1 Muharram tahun ini. Baik, saya akan presentasi tentang memperkenalkan tentang Trensen khususnya kepada ibu bapak yang baru pertama kali mengenal tahu Trensen. Jadi yang melatar belakangnya adalah kemajuan sains modern di dunia sana yang mampu meluluh lantakkan kota Hiroshima di Jepang ya, merupakan satu formulasi dari Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Albert Einstein ya, ilmuwan terbesar abad 20
itu merumuskan teori yang kemudian disingkat dengan EMC kuadrat. Ini yang paling paham adalah orang Jawa, karena EMC kuadrat itu artinya endas mumet cekot-cekot. Ya, itu meluluh lantakkan Jepang. Ya, itu kemajuan. Jadi ini teori atom yang meluluh lantakkan Jepang. Nah, kemudian kemajuan yang lain itu adalah lab di Jenewa di Eropa. Lab ini berupa terowongan dengan keliling 27 km, ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Ini digunakan untuk menembakkan proton. Ya, jadi proton dipercepat, kalau sudah sangat cepat artinya energinya sangat besar, lalu ditembakkan untuk mengenali apa yang disebut dengan God particle, partikel Tuhan. Nah, mungkin baru dengar partikel Tuhan. Nanti kalian para santri akan sering dengar istilah itu. Nah, ini lab di Jenewa, lab yang diletakkan pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah ya. Tolong dibayangkan itu. Kita bikin galian 10 meter aja udah banjir. Ini 100 meter, itu bisa jadi danau itu kalau nggak cerdas-cerdas gitu ya. Nah, tapi orang Eropa bisa. Mungkin kita belum bisa, mungkin kita baru berdoa aja udah keluar air gitu kan. Ya, itu. Ya. Nah, itu lalu bikin selamatan selamatan itu tetap aja nggak berhenti akhirnya ya. Masalah air kok dengan selamatan ya. Nah ini tapi dengan sains begitu. Nah ini lab yang lain, ini lab Super Kamiokande ya, yang ini adalah foto multiplier. Itu seperti niru, diameternya 51 cm, jumlahnya 11.146. Ini kalau beroperasi orangnya pada keluar, kemudian ini terisi 50.000 ton air yang super murni ya. Jadi itu ini untuk menangkap partikel yang namanya neutrino dari matahari gitu. Ini di provinsi Gifu di 250 km ke arah barat daya dari Tokyo ya. Nah ini Super Kamiokande ya. Kemudian lab serupa ada di Amerika, menembak partikel neutrino dari Fermilab, Illinois, ya, ditembakkan ke Homestead, South Dakota. Jadi antara penembak dan detektornya itu jaraknya 1.300 km. Ini lab-lab besar di dunia ya, yang kita sampai hari ini belum berpikir tentang itu. Kita masih sibuk berpikir tentang IKN. Ya, itu pun juga sudah mulai meleset-meleset ya. Nah, itu. Nah kemudian ini teleskop, teleskop senilai 2 miliar dolar. Ya, kalau kurs sekarang ini berarti senilai 32 triliun karena rupiah sedang anjlok. Ya, $1 itu 16.000 sekian. Ya, ini warning di masa-masa akhir gitu. Nah. Ini tidak berdiri di bumi tapi mengorbit pada ketinggian 570 km dari bumi, dan kemudian mampu memotret nebula dan juga supernova yang sebelumnya ya, ayat ini faidan saqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan, ketika langit pecah seperti mawar yang berpendar, itu tidak bisa dipahami dengan baik oleh para mufasir dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, hingga kemudian ada fenomena yang dipotret oleh teleskop Hubble itu. Nah ilmuwan nggak puas dengan teleskop Hubble yang mampu melihat benda terjauh 5 miliar tahun cahaya. Kemudian 6 tahun kemudian 1996 itu membuat teleskop yang lebih dahsyat lagi dengan inframerah begitu. Nah ini senilai 10 miliar dolar, jadi sekitar 160 triliun ya. Ini jadi kalau anak-anak ya SMP-nya dari sekolah unggulan tapi nggak punya teleskop sekolahnya itu, tolong nanti kepala sekolahnya diberitahu, Mak ini yang unggul apanya dulu. Saya kok merasa seperti terbujui gitu ya. Unggul tapi nggak punya teleskop gitu. Nah di sini tuh punya teleskop yang computerized gitu. Jadi nanti kalau mau melihat Jupiter jalan itu bisa kalian ya. Jadi selamat datang di Transcend anak-anak jenius. Itu ya. Nah jadi ini diorbitkan 21 Desember 3 tahun yang lalu ya. Itu karena mahalnya maka melibatkan 17 negara.
Nah, kemudian tahun 2021 itu IBM ya, itu merilis chip yang ukurannya seperti kuku kita, tapi berisi 2 miliar transistor. Ya. Jadi makhluk gaib modern itu bukan lagi jin ifrit, jin kartubi, ya, blue jin, bukan. Tapi transistor yang berukuran nanometer. Ya. Karena dalam ukuran kuku ini itu berkumpul 2 miliar transistor. Ya. Ini kalau orang nggak punya pikiran ilmiah, wes bojo ngapusi gitu kan. Oh ya, gimana caranya bikin gitu? Nah, ini makanya kemudian kita nggak maju-maju. Ya, karena apa? Karena berpikir kita tuh yang ilmiah tadi dianggap bojo, kemudian kita dongeng terus masa lalu. Nggak pernah kemudian kita mau membuat lompatan-lompatan ke depan, begitu ya. Nah, dengan produksi chip terbaru dari IBM, kemudian juga ChatGPT, ya, teknologi AI ini yang bahkan kemajuannya itu juga sudah cukup membuat kita galau, ya. Para asatid mau nggak mau juga harus mempertimbangkan kehadiran AI ini dalam pembuatan soal dan lain-lain, ya, supaya tidak kalah cepat dari para santri, begitu. Nah, tapi juga pada saat yang sama biologi dengan kemajuan rekayasa genetika yang disebut dengan cloning, ya, itu sudah bisa memproduksi hewan-hewan, ya, tanpa pertemuan sel induk jantan dan induk betina. Dan cloning itu, ibu-ibu, itu sebenarnya adalah teknologi Mojopahit. Karena cloning itu berasal dari bahasa Jawa. Cloning, nah itu bahasa Jawa, ya. Nah, itu. Nah, itu kemajuan dunia sana. Tapi kita ini hanya menerima dongeng-dongeng. Ya, potret kita masih kumuh. Ya, potret kita ini. Nah, nih, ya, motor juga gitu. Tapi motor semua ini kan, ini data lama ya, saya belum update ini sampai menjelang pandemi, itu ada 95 juta unit motor terjual di negara kita. Tapi mereknya semua merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu kan bahasa Jepang. Jadi ini adalah produksi Jepang, bukan produksi insinyur kita, sehingga kemudian keuntungan terbesarnya tetap dibawa ke Jepang. Makanya yang maju ya tetap Jepang. Jadi kita masih tetap sebagai buruh. Nah, ini yang mau dilawan, ini yang mau diubah oleh Transcend supaya ke depan kita menjadi juragan, Indonesia juga menjadi negara industri. Kita harus tolak rukun iman yang ketujuh yang menyebutkan kita percaya bahwa Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa kuli. Ini harus kita tolak. Sebab inilah diam-diam rukun iman yang kita terima, kita yakini. Gitu. Ya. Sehingga kemudian teknik elektro berubah menjadi sastra elektro, teknik mesin menjadi filsafat mesin. Entah apa kabeh. Tidak ada yang berbicara tentang produksi. Nah, ini yang akan diolah, dipikir, dan ke depan dirumuskan, dilawan gitu ya, oleh alumni Transcend. Itu ya. Nah, jadi mobil kita juga begitu ya. Ini tapi lagi-lagi semua itu adalah merek, ya. Ini ada 100.000 unit per bulan terjual di negara kita, tapi lagi-lagi itu bukan buatan insinyur kita. Insinyur kita baru bisa membuat mobil cap jeruk. Nah, ini yang harus kita hentikan. Ya, kita punya misi besar sekali lagi. Ya, itu. Kita tidak cukup puas sebagai bangsa konsumen, user, dan pengguna. Ke depan kita harus menjadi bangsa produsen, ya. Jangan mau kalah dari Cina dan jangan mau diakal-akali oleh Cina, gitu ya. Nah, jadi tapi kemudian potret yang lain, ini ilmuwan pemenang Nobel Fisika asal Pakistan, ya, Profesor Abdul Salam, ini pemenang Nobel pemenang Nobel Kimia 99 dari Mesir. Ini Maryam Mirzaghani dari Iran, peraih medal Fields dalam matematik. Kemudian Aziz Ankar dari Turki. Tetapi yang menarik, semua ilmuwan ini setelah lulus S2 dari negara masing-masing, mereka melanjutkan studi salam di Inggris, yang lain, yang 3 ini di Amerika, dan kemudian menetap di sana, tidak kembali ke tanah airnya.
Nah, itu artinya apa? Artinya di negara-negara dunia ketiga, khususnya negara Islam, itu ada masalah, tak terkecuali di Indonesia. Nah, kesadaran ini harus kita perluas supaya kita ikut membenahi bersama, dan untuk itulah Transcend lagi-lagi hadir ya untuk mengatasi ini semua gitu. Nah, kalau kita berbicara pesantren tertua di Indonesia itu berusia sekitar 500 tahun lalu. Ini salah satu pesantren tertua yang ada di Pasuruan, Pesantren Sidogiri, itu berusia sekitar 300 tahun ya, mewakili pesantren salaf. Ini kemudian pesantren kholaf, pesantren modern. Nah, Transcend hadir membawa warna baru, di dalamnya ada interaksi antara sains dan agama. Karena itu para santri untuk masuk itu juga harus mempunyai modal matematik yang bagus, yang sudah dikenali oleh kakek-kakek tadi itu. Kakek aja tahu kok, masa wali santri nggak tahu. Nah, jadi apa itu Transcend? Ya, saya tetap kita ulang-ulang sebagai generasi pecinta Al-Quran, dan itu adalah proyek peradaban. Transcend sendiri merupakan dua kata gabungan dari penggalan pesantren dan sains. Transcend adalah pesantren sains, Transcend adalah gerakan yang ngetrenkan sains di lingkungan para santri. Jadi kalian punya misi khusus ya, mensosialisasi sains di kalangan dunia santri. Nah, karena itu di dalam kurikulumnya ya, sains masuk di dalam kurikulum pesantren, tetapi tidak sekedar masuk, melainkan di dalamnya ada interaksi. Kalau sekedar masuk, yang lain-lain itu sudah ya, termasuk yang sejawat kita yang satu kota ya, tapi belum ada dialektika, belum ada interaksi. Nah, di kita ada interaksi, karena itu di dalam kurikulumnya ada materi pengantar filsafat. SMA kalau filsafat, yuk namanya pengen SMA yang maju. Kalau enggak, ya gimana, gitu ya. Nah, itu kalau kita anti pada filsafat, seolah-olah kita ngegongi vonisnya Al-Ghazali di dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, begitu ya. Nah, jadi di sini, ya, nah, itu ada interaksi. Nah, visinya seperti yang tadi di dalam apa? Tadi? Mars Transcend ya itu. Nah, kemudian misinya ini misi dasar dari persyarikatan dan gerakan Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ya, nah, di sini menyelami alam baik materi maupun imateri ya. Nah, kemudian kalian para santri nanti ya diarahkan studi lanjut di 4 bidang: sains, kealaman, teknik, kemudian medis, dan agriculture ya itu. Nah, bahkan fasilitas SNM PTN yang masuk tanpa tes itu juga hanya diberikan kepada santri yang mau melanjut ke bidang IPA. Yang bidang sosial itu tidak diberi fasilitas SNM PTN oleh pondok ya. Nah itu. Nah, ini berbasis pada buku yang saya tulis ya, buku ayat-ayat semesta, nalar ayat semesta, dan metode Hikari nih ya. Nah, buku ini sudah presentasi di beberapa negara. Ini di Brunei Darussalam. Ini bersama Tarik Ramadan, cucunya Hasan Albana. Ya, ini orang MUI Singapura, MUS, Majelis Ulama Singapura. Ini ketua direktur Triple IT Chapter Asia Tenggara, Dr. Osman Bakar, Profesor Osman Bakar. Ini di IIUM kampus Kuantan. Ini di Perth, Australia Barat. Ini di Prancis, di Paris. Ini anak Indonesia yang istrinya orang Prancis. Ya, ini perlu saya sampaikan ya, jangan minder kalau kalian nanti keluar negeri pengen dapat Prancis juga bisa ya. Itu. Ya, jadi di sini tidak mengharamkan yang halal. Ya, itu. Pokoknya jangan sampai ngabur-ngabur lalu main-main ya di apa seperti yang sekarang sedang rame-rame itu nggak boleh ya. Nah, buku saya tadi itu juga muncul di bazar buku terbesar di Frankfurt ya.
Tidak banyak buku orang Indonesia yang sempat muncul di bazar buku terbesar di dunia, yaitu di Frankfurt. Nah, ini kesempurnaan Islam itu diwakili oleh trilogi Tuhan, alam, dan manusia. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat 800 ayat alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Sayangnya umat Islam, ulama itu hanya fokus pada pembahasan yang 160 ayat fikih, sehingga kemudian dunia Islam secara keseluruhan itu tidak ada yang menjadi bangsa industri. Karena apa? Karena abai terhadap sumber daya alamnya yang melimpah. Karena itu ke depan harus ada kajian intensif tentang alam dan Al-Quran, alam di dalam Al-Quran maupun alamnya itu sendiri, ya. Nah, karena itu sekali lagi Transcend hadir untuk mengatasi masalah yang kita potret itu, ya. Dan juga pemaknaan ulama, innama yasallaha min ibadihil ulama'u, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama? Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tajura. Jadi orang ulama itu adalah mereka yang menegakkan salat, ya. Membaca kitab kemudian menegakkan sholat, itu berarti paham hukum agama. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, ini relasi sosial, relasi ekonomi. Tetapi di atasnya itu terkait dengan alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin muhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Jadi di sini apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan air dari langit dan kemudian mengeluarkan buah-buahan, ya, yang beraneka warna itu dengan air itu, dan juga gunung yang warna-warni. Jadi ilmuwan itu dalam surah Fatir 27:8-29 itu sesungguhnya adalah mereka yang memahami sunnatullah berlaku bagi manusia dan sunnatullah yang berlaku di alam. Jadi kalau ibu bapak sekarang berdiri di luar sana yang ada cahaya matahari, pasti bayangan ibu bapak itu ada di sebelah selatan tubuh ibu bapak. Itu pasti, bukan insya Allah. Sebab saat ini posisi matahari itu ada di lintang utara. Nanti tanggal 15, ya, Ustadz Nardi itu anak-anak kelas 10 juga akan diajak untuk menentukan arah kiblat, Rosdul Kiblah pada jam 4:27, karena pada saat itu matahari tepat di atas kota Mekah. Ini salah satu praktek atau kegiatan yang ada di Transcend, ya. Nah, jadi karena posisi seperti itulah maka bayangan kita itu pasti di selatan, dan itu kita tidak bisa ubah dengan kata-kata insya Allah kalau menghendaki, enggak. Karena itu berarti mengabaikan ayat yang lain, gitu ya, menganggap Allah mencela-mencela, gitu ya. Nah ini, jadi dari ayat-ayat alam, ya, yang kalian nanti kelas 10 itu akan mendapatkan bukunya. Jadi ayat-ayat itu kita kritisi, ya, kita jadikan sumber ide, sumber informasi, lalu diberi pertanyaan kritis, lalu dari pertanyaan kritis itu kita buat kesimpulan sementara, lalu dilakukan pengamatan dan semacam pembuatan teori dasar, begitu ya. Contoh ini di dalam Al-Quran itu kata menurunkan air dari langit itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda, ya, menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Tentu ini harus paham nahwu shorof. Yang pertama itu menggunakan anzala minas sama'i ma'an, yang kedua anzalna. Jadi ini sama-sama dengan wazan af'ala, ya, fa'ala af'ala, nazala anzala, tetapi yang pertama dengan fa'il huwa, yang kedua dengan fa'il nahnu. Apa bedanya, gitu kan? Kemudian yang kedua itu dengan wazan fa'ala, ya. Kemudian yang fa'ala yaitu nazala dan nazalna. Fa'ilnya berbeda, kemudian wazannya juga berbeda. Antara anzala dengan nazala sama-sama menurunkan, tetapi beda dari sisi intensitas. Dan ini adalah fi'il madi, berarti berbicara tentang diturunkannya air di masa lampau, bukan air yang akan turun besok, lusa atau sore ini. Air yang turun hari ini atau besok atau lusa itu menggunakan redaksi yang kelima, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an.
Jadi di sini digunakan fi'il mudhari. Nah, apa maknanya? Kalian nanti kalau kuliah di ITB di Departemen Meteorologi dan Geofisika, maka kalian harus kaji ini lebih intensif. Modalnya startnya dari sini, dari Tencent. Sejak awal disadarkan untuk itu. Inilah makna dari interaksi sains dan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita buat hidup, bukan sebagai jimat. Ya, itu. Nah, contoh lagi ya. Di dalam surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 17 disebutkan wa yusqana fiha ka'san kana mizajuhazan jabila. Kelak mereka di surga diberi minuman air minuman segelas wedang campuran jahe. Kenapa kok wedang jahe? Kenapa kok bukan jus sirsan? Kenapa kok bukan es degan? Bukankah itu lebih segar daripada wedang jahe? Apalagi kalau dari kota panas, kota dingin ya. Kota dingin kan perlu hangat-hangat ya. Kalau dingin memang jahe ya cocok, tapi kalau panas seperti Surabaya kan cocoknya jus irsat, bisa mengatasi kanker, kemudian wedang es degan. Tetapi Allah nyatanya memilih jahe. Apa pertanyaannya, apa kelebihan jahe? Maka nanti ilmuwan muslim harus melakukan riset ya. Setelah jahe semua empon-empon ya, kunir, kunyit, apalagi Laos, Kamboja, temulawak, temulucu, temu ireng dan lain-lain ya. Itu harus diteliti setelah ini. Nah, kemudian ada dialektika antara agama dan sains. Ya, yang kalian dari sekolah umum, guru-guru kalian mengatakan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau materi tidak dapat diciptakan, maka rukun iman yang pertama kita percaya pada Allah, Allah sebagai Al-Khaliq, maka ini kemudian diberi eksepsional, berarti kita tolak. Ya, Allah materi tidak ciptakan, berarti Allah sebagai pencipta gugur. Kemudian materi tidak dapat dimusnahkan, maka rukun iman yang kelima tentang yaumul akhir juga gugur. Jadi artinya ketika kalian belajar fisika, belajar ilmu alam, sebenarnya kalian tuh sedang mengganggu arkanul iman kalian, dan diam-diam kalian menjadi kufur. Ya, yang bertanggung jawab tentu guru IPA, guru fisika. Untung kalian tuh berada di Tencent, diselamatkan di sini. Ya, itu, hei anak-anak jenius. Ini kata Mbamba, saya mengutip Mbamba itu ya. Nah, jadi ini harus didamaikan. Nah, didamaikannya tuh di sini, di Tencent ya. Makanya asatid-asatidannya itu dulu kan di training dulu ya, di training dulu. Ya, nggak bisa langsung ngajar gitu. Ini kalau ngajar ya nanti jadi nggak benar juga gitu ya. Nah, ini ya. Nah, maka seperti yang tadi disampaikan, 1 Muharram 1435 bertepatan dengan 5 November, Tencent dirimiskan oleh wakil sekretaris PP pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Abdul Mukti yang sekarang Sekum ya. Ini beliaunya. Oh, bentar ya. Nah, bentar. Nah, yang ini beliaunya ya waktu itu. Nah, jadi waktu itu masih wakil sekretaris. Nah, ini kegiatan menentukan jari-jari bumi. Menentukan jari-jari bumi kok gini? Ya, ini bisa di Tencent. Makanya kalian bersyukur berada di Tencent. Nggak ada di tempat lain. Ya, kecuali tempat lain mulai mengcopy paste Tencent. Ya, itu. Nah, ini menentukan jari-jari bumi. Itu ya. Nah, itu ya lab AAS. Nah, ini sebelum kunjungan. Ini masih foto-foto lama ya. Saya tadi malam mau ngedit, tapi di situ internetnya nggak nyala. Di sana internetnya nggak nyala, saudara. Jadi udah nggak jadi edit, udah foto lama aja tampilkan. Ini sebelum pengamatan di Panteria Kenjeran, Surabaya. Ya, jadi kalian kelas baru nanti Agustus September ya, Agustus kan main SAC dulu, lalu September kalian jalan-jalan ke Surabaya, ke ITS, baru kemudian ke Panteria Kenjeran, ketemu teman kalian dari Tebu Ireng, ini kan Tebu Ijo, Tebu Ireng juga dari Jogja, kumpul di sana pengamatan, sebelumnya main futsal dulu. Makanya kalian olahraga yang kuat supaya nanti sana nendangnya juga kuat. Ya, lawannya cowok-cowok juga ya. Nah, jadi ini kuliah tamu dari guru besar nanoteknologi Profesor Dr. Mikrajudin dari ITB, ini juga kader persarekatan, kemudian nonton film-film bukan film hot tapi film-film pikiran besar ya. Ini siapa? Stephen Hawking ya.
Nah, kemudian ada tahajud fisika kalau Sabtu malam ya. Itu tahajud fisika atau fisik midnight, kalian sampai malam, kadang-kadang juga sampai dini hari begitu, belajar tentang fisika dan kimia ya. Nah, ke depan buku matematiknya sudah dalam bahasa Arab tapi belum dipakai. Ya, belum dipakai ini. Mana Ustadz Reza? Ya. Iya, ustadznya harus belajar dulu bahasa Arab. Ya, nah ini. Jadi ini buku fisika dalam bahasa Arab ya. Itu. Jadi, nah kalian targetnya tentu adalah perguruan tinggi top di Indonesia. Mulai dari ITB, UI, UGM, IPB, UNER, ITS, ya, UNPAD, Undip, UB, dan juga UNS. Ya. Dan syukur-syukur kalau kalian juga bisa masuk di perguruan tinggi top dunia. Ya, ini dari Harvard, kemudian MIT, Oxford, ini mana nih? Tokyo dan juga NUS, National University of Singapore. Ya. Jadi jadi kalian di sini dipersiapkan untuk menjadi Ibnu Sina abad 21 ya. Jadi kalian dipersiapkan untuk menjadi Ibnu Sina abad 21, tapi secara sederhananya kalian diharapkan menjadi orang yang jauh lebih baik dari saya. Nanti kalau kalian jadi ilmuwan ya, formalnya itu ya tentu jadi kalau di dunia pendidikan, dunia riset, kemudian jadi guru besar, tapi kalian bahasa Arabnya juga harus mantap, begitu ya. Kemudian nulis buku-buku yang juga non teknis, begitu, mensosialisasi ilmu ke publik luas, mengedukasi publik luas, ya. Jadi begitu, ya, supaya ada rujukan, gitu ya, menjadi seperti siapa, gitu ya. Nah, jadi itu, nah ini saudara adik kelas kalian, bukan adik kelas, adik ya Trensen yang selesai 1 tahun ya, itu di Tebu Ireng. Jadi ini kan tebu hijau. Ibu-ibu kalau penasaran kenapa kok tebu hijau, nanti sebelum pulang lihat ke arah selatan dulu Bu. Di situ banyak tebu warnanya hijau, makanya disebut tebu hijau. Ya, jadi bukan ngarang-ngarang ini, bukan mengada-ada, bukan bid'ah. Di sebelah sana ada tebu dan itu hijau, ya. Makanya namanya tebu hijau. Sana tebu ireng. Saya nyari tebunya yang ireng malah nggak ketemu. Malah yang tebu di sini, tebu hijau. Nah, jadi itu selamat datang di Trensen, ahlan wa sahlan. 1 Muharram 1435, 5 November 2013 ya. Nah, itu dan juga selamat milad ke-11 Trensen 1 Muharram 1446. Sekali lagi selamat datang anak-anak jenius di pesantren sains, pesantren yang memungkinkan dialektika antara sains dan agama. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar, anak-anak lama mana nih? Anak-anak lama ya, sebentar kumpul dulu. Anak-anak lama, santri-santri lama, adik kelas kalian diajari yel dulu ya. Yang santri-santri lama yang ada siap dulu ya. Ya, jadi ini santri baru ya. Kita tuh punya yel, nanti saya sebut Trensen. Nah, nanti langsung direspon dengan Love Quran and Science. Ya. Itu kalau di Jombang kan apa? Apa ya? Kalau di Jogja Harmoni Quran and Science. Kalau di sana apa sih, lupa ya. Ya. Trensen. Nah, sekarang santri baru, tahu ya, Love Quran and Science, ya, oke. Santri baru ya. Ntar dulu, yang lama jangan ikut dulu ya, ngetes suara yang santri baru dulu ya. Siap ya? Trensen. Iya. Diulang sekarang termasuk yang lama, ya, kompak, yang kompak. Nah, ini sudah mulai belajar yang kompak ya. Kalian kompak, kalian benar-benar bagian dari keluarga besar Trensen Tebu Hijau. Trensen! Love Quran and Science, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.